Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tausiah Ustadz, tempat kita berbagi inspirasi dan ilmu seputar Islam. Semoga video ini membawa manfaat dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Bismillah. Yuk, kita mulai. Maka, iman dengan ilmu akan menyatu. Takwa kalau sudah naik, percepatan datang. Rumusnya apa? Maka iman kuatkan dulu lewat skema ibadah, amal soleh. Amalan pertamanya apa tadi? Salat. Makanya semua orang hebat, ini rahasia penting, ada buku bagus biografi 100 ulama muslim atau cendekiawan Islam yang dulu diterbitkannya sama Mizan tahun 97. Itu kalau Anda gali, semua yang disebutkan orang-orang hebat itu rata-rata dari kecil. Bu, izin ya Bu ya, kalau nanti ada anak-anak atau di rumah teman-teman, dari usia kecil 7 sampai 10 tahun itu latihan pertamanya salat. Yang kedua Quran. Ibnu Sina, buka sejarahnya, biografinya. Kalau beliau lupa, itu bukan buka buku, tapi masuk masjid, sholat 2 rakaat dan ingat kembali. Orang sekarang ada yang lebih hebat dari Ibnu Sina, baru takbir ingat semua, sampai yang nggak pengen diingat, ingat. Sampai kata Nabi, hatta la yas'ural musalli karrakatan yusalli, sampai lupa berapa rakaat dia sedang menunaikan sholatnya. Tahu Al-Bukhari? Nama aslinya bukan Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena dari Bukhara, beliau perkenalkan saya dari Bukhara, rumusnya tambah al di depannya, ujungnya i, maka disebut Al-Bukhari. Usia 2 tahun matanya buta, maaf ditinggal ayahnya, ayah meninggal, usia 4 tahun matanya buta. Tapi apa amalan yang didawamkan oleh ibundanya dan wasiat ayahnya kepada anaknya? 2, salat dan Quran. Anda tahu apa yang terjadi? Karena dekatnya dengan Allah, orang tua itu kalau dekat dengan Allah, berkahnya ke anak. Nanti rahasianya surat Al-Kahf, di 4 kisah viral itu, salah satunya 2 anak yatim itu kan, yang dapat keberkahan karena kesolehan bapak ibunya. Wa kana abuhuma salihah. Perhatikan, anaknya dididik salat dan Quran, ibunya konsisten, bahkan punya mihrab. Rahasia kedua, kalau Anda ingin dipercepat doa dikabulkan, rizkinya dimudahkan, maka punya mihrab di rumah. Gak harus satu ruangan, bagian kecil walaupun sehamparan sejadah. Khususkan untuk ibadah. Jangan ada yang lain di situ, ibadah saja. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 37. Maryam punya mihrab. Perhatikan, mau apapun ibadah di situ. Baca Quran, sholat, zikir. Tapi kalau mengerjakan selain ibadah, keluar. Termasuk selfie dan bikin status. Sedang di mihrab ya, jangan ganggu. Keluar. Oke? Apa yang terjadi? Akan terjadi percepatan pemberian dari Allah. Saya cepat sekali. Ibunda Al-Bukhari masuk kemudian ke mihrabnya sering berdoa. Al-Bukhari dididik salat dengan Quran, maka usia 4 tahun itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Matanya tak melihat tapi mata batinnya dibuka sehingga mudah menangkap apapun yang disebutkan. Al-Bukhari kalau dibacakan sekali dibaca selesai langsung hafal dalam kepalanya. Hafalan ada 2 ya, adik-adik. Hafalan di luar kepala dan dalam kepala. Di luar kepala belum hafal. Saya kasih rahasia tentang Qurannya. Perhatikan baik-baik. Ini yang ingin saya sampaikan. Buka kitab namanya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, 16 jilid yang pertama. Kalau sama cetakannya dengan saya, halaman 34, paling kiri sebelah bawah, paragraf ketiga. Lihat baik-baik. Perhatikan, fokus. Ketika beliau matanya divonis buta permanen, semangat belajar Qurannya tinggi, maka minta pada ibunya disekolahkan ke Kutab, awal belajar Quran. Didampingi asisten berangkat ke sana. Oleh gurunya dibacakan surat Qaf. Banyak murid belajar, yang dewasa juga ada. Begitu selesai dibacakan surat Qaf, gurunya hanya iseng bertanya, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil, dalam ketidakpenglihatan matanya beliau mengangkat tangan dan berkata, hafidtu an dhahri qalbi syekh, saya sudah hafal dalam kepala saya. Gurunya penasaran, dipanggil ke depan, ya bunayya ta'al iqra, anakku maju baca. Dan dibacakan sempurna, bukan hanya benar tapi spesial mahraj dan sifat hurufnya seperti syekhnya. Fata'ajjaba syaikhu faqala minal an idrusul hadis. Syekhnya kagum lalu mengatakan, sejak saat ini belajarlah hadis. Senang Al-Bukhari kecil, pulang ke rumah diceritakan ke ibunya, ummi hadatha kadza wa kadza. Bu, tadi ada kejadian begini-begini. Uridul hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya,
Ya bunayya iktafi bil Quran. Nah, kamu cukupkan Quran dulu karena ada keterbatasan. Kalau sudah Quran silakan hadis. Hormat ibunya tapi juga ta'zim pada syekhnya, beliau katakan, saya akan belajar Quran bu, tapi izinkan saya pun ingin belajar hadis. Meraba jalan ke kamarnya, kemudian ibunya melihat itu, merasakan haru masuk ke mihrabnya. Maka ibundanya sholat dan bermohon kepada Allah. Perhatikan kalimatnya, rahasia Quran surah 17 ayat 110. Panggil sesuai harapan-harapan dan permohonan kitanya. Kebutuhannya apa? Panggil nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Beliau melihat matanya tak terbuka, dokter mengatakan mustahil, medis mengatakan gak mungkin terjadi. Maka beliau menyebut nama Allah yang maha melihat untuk membuka penglihatan anaknya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat abdi. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang maha kuasa atas segala sesuatu tanpa batasan, mohon kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukharinya masuk ke kamar sedang mengulang surat Qaf, sampailah di ayat 21 ayat 22. Mirip kalimatnya sama. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Padahal ayat ini tentang hari kiamat, tapi percikan keberkahannya diturunkan, sebagian kemuliaannya ke bumi. Dulu pandanganmu gak bisa lihat. Sekarang dengan keagunganku akan dibuka sekatmu itu, mulai hari ini engkau akan melihat kembali dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu, ibunya berdoa bersamaan lelah tertidur, maka Al-Bukhari tiba-tiba bangkit, merasakan sesuatu di matanya, bisa melihat kembali. Maka dikejar ibundanya, Ummi laqad ra'ait, ibu saya bisa melihat kembali. Berpelukan. Singkatnya, bisa melihat kembali, mulai belajar hadis dan menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Teman-teman, tahukah ketika menuliskan Al-Bukhari itu di mana? Dimulai di Mekah, Masjidil Haram, diakhiri di Masjid Nabawi di Madinah. Tapi setiap mau menulis hadis, sholat dulu 2 rakaat. Kalau tenang, baru dituliskan. Tidak tenang, ditunda dulu. Al-Bukhari menjaga Quran dan sholatnya. Saya wariskan ijazah ayat ini kepada peserta karantina dari Goa yang matanya satu divonis buta permanen. Maka tiba kemudian, ini saksinya nih, ada manajernya. Begitu tiba-tiba diajarkan itu, sedang 10 hari induksi, dia masuk kamar mandi, dia teriak keluar. Tersenggol gayungnya jatuh, dia keluar masih pakai anduk, Allahu Akbar katanya. Tiba-tiba kenapa? Matanya bisa melihat kembali. Ini kisah nyata. Saya tidak mengarang karena langsung berinteraksi dan teralami. Jadi yang saya ingin katakan adalah, bangun hubungan kuat dengan Allah dulu sebelum memulai segala hal. Itu poinnya. Makanya ada iman. Nanti kalau sudah kita bisa padukan ini, apa yang terjadi? Pindah, saya tutup. Pindah ke Quran surah kedua ayat 282, paling kiri sebelah bawah, langsung di ujungnya. Quran surah 2 ayat 282. Perhatikan. Wattaqullah, dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah. Ini poinnya yang disebutkan. Takwa. Wattaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Semakin tinggi tingkat takwamu, semakin aku akan buka dan ajarkan kepadamu semua ragam pengetahuan. Jadi bedanya nanti akan begini. Kalau cuman ikhtiar, kita hanya akan mengaktifkan semua sinyal-sinyal kebaikan dan kemampuan potensi dalam diri kita. Tapi kalau kita aktifkan sinyal takwanya, Allah yang akan membuka. Tinggal kita mendengarkan, mengikuti, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifatnya kecepatan, bukan kelajuan. Karena kelajuan gak ada vektor, gak ada arahnya. Tapi kecepatan, dia punya vektor, ada arahnya, ada tujuannya. Itulah yang terjadi. Saya pernah mengikuti jalan ini, lalu melihat para ulama mengerjakan seperti itu. Ini yang saya kerjakan sejak di pesantren. Membuka ini dulu, ini yang paling tidak mudah, buka dulu. Maka sampai hari ini, saya merasakan banyak manfaatnya dari situ. Baik bentuk takwanya, hubungan dengan Allah, berbakti pada orang tua, terjadi percepatan pengetahuan. Jadi yang paling indah itu begini, mudah menangkap sesuatu. Kadang-kadang dibacakan satu kalimat belum paham, satu buku belum ngerti. Mau pulang, baru paham. Begitu keluar, lupa lagi. Tapi yang ini tidak. Tingkat kelima itu mudah ingat, sulit lupa. Jadi kalau yang pertama, cepat ingat, lambat lupa. Kedua, cepat ingat, cepat lupa. Ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat itu, maaf sekali, lambat ingat, cepat lupa. Ada yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa, susah, bukan mau ingat. Biasanya utang kan? Ini ilmu. Fokus ini. Kalau sudah mampu mengaktifkan ini,
saya amanatkan 3 saja. 1 sholat, ya, 2 Quran, 3 orang tua. Saya ulang ya, birrul walidain. 1 sholat. Dan nanti banyak sekali ayat di Quran yang langsung menunjukkan hubungan sholat dengan peningkatan pengetahuan. Contoh di surat Al-Muzammil ayat ke-20 misalnya. Ketika sedang tahajud tuh faqra'u ma tayassara minal Quran, baca. Dan jangan lupa riset Quran itu peningkatan pengetahuan. Jatuh jaga sholat. Minimal 40 rakaat dijaga. Ya, bukan subuhnya naik jadi 4, duhur jadi 5, bukan. Ya. 20 rakaat tuh yang fardu 17 rakaat. Jelas? Tambah yang rawatib itu 12 rakaat. Subuh 2, sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, kemudian setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. 12. Tahajud ambil yang standar 11. 17 tambah 12 berapa? 29 tambah 11 40. Itu yang pokok aja dulu. Nanti setelah enak silahkan tambah. Tambah sholat mutlak misalnya, tambah duha lagi silahkan. Tapi 40 itu penting. Karena nanti ada rahasia besar. Kalau saya kesini lagi baru saya ungkap. Rahasia 40 dalam Quran dan hadis. Nanti kalau kesini lagi. Kapan-kapan lah pokoknya. Mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Itu aja, pegangnya dulu ya, 40. Yang kedua Quran. Kalau bisa, menghafal. Kalau tidak sempat menghafal, baca. Dan sekarang ada riset baru, orang-orang yang terbiasa baca, walaupun 1 halaman, 1 lembar itu 2 halaman, itu pertama akan membuat mentalitasnya stabil. Karena Quran itu langsung ke jiwa, syifa itu di jiwa. Yang kedua, memberikan keberkahan pada aktivitas, lebih tenang. Dan rumusannya kan di mahfudzat, jiwa yang tenang melahirkan aktivitas yang cemerlang. Ya, jadi jiwanya lebih tenang, pikirannya lebih terbuka sehingga mudah mengakses sesuatu. Usahakan tiap hari. Kalau nggak bisa menghafal, baca Quran jangan tinggal. Tiap hari. Kalau perempuan sedang haid, jadi bisa mendengar. Nggak perlu baca, kan ada murattal dan sebagainya. Ya, itu bisa merubah keadaan diri, mental lebih stabil. Sehingga kayak anxious dan macam-macam insecure dan seterusnya itu bisa terobati dengan sendirinya. Yang ketiga, birrul walidain. Nah, saya nggak bisa cerita yang ketiga ini tentang pengalaman pribadi. Karena kalau cerita selesai dan malam nggak bisa isi pengajian. Tuh. Pokoknya ikuti aja. Yang ketiga itu niatkan belajarnya yang di sini ataupun yang mengajar. Salah satunya mengalirkan pahala untuk orang tua. Itu kalau Anda dosen periset, Allah akan buka kembali untuk meningkat kembali wawasan dan peningkatan pengetahuannya. Kalau Anda yang sedang belajar, maka Allah akan buka jalan untuk mempercepat pembelajarannya. Apapun itu. Nah, yang terakhir, tempatkan Quran sebagai panduan hidup. Bukan cuma kita bacaan. Ini level tertingginya. Kalau bisa melakukan ini, maka Anda akan melewati batas kepintaran manusia kini. Yang sekarang yang pintar cuma 2 atau 3 bidang paling maksimal. Zaman era setelah Nabi, itu minimal 5 bidang. Sekarang orang paling 2 atau 3 bidang. Ya, Stephen Ertovis dikit ya. Steve Hawking paling cuma berapa gitu ya. Kemarin itu yang meninggal yang terakhir. Ya, yang apa namanya, dia komplain tentang Tuhan, ini diwafatkan Tuhan juga gitu kan. Fisikawan asal Inggris itu. Sekarang paling cuma 2-3 bidang. Ya paling fisika matematika, yang lainnya nggak pakar di bidangnya. Dulu orang, matematika, fisika, kimia, saat yang bersamaan tafsir, hadis, fikih, paham semua. Imam Syafi'i itu jangan salah. Imam Syafi'i itu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, paham Quran, paham hadis, ahli bahasa, ahli mantik, ahli matematika, dokter, kedokteran itu paham Imam Syafi'i. Mungkin ada 7-10 bidang beliau kuasai itu. Walaupun dominan di fikih. Genius. Asal mampu mengoptimalkan ini. Nah, yang terakhir, tolong banyak riset di Quran. Kalau bisa dengan hadis. Nah, ini yang mau saya turunkan sedikit saja dengan cepat. Masih ada waktu nggak? Sedikit aja, ya. Baik. Bismillah. Quran ada berapa surat? Surat bahasa ya? 114. Oke, berapa juz? 30 juz. Baik. Formulasi ini biasanya kekinian seringkali ditempatkan dengan nama kitab suci saja yang dibaca, bukan sebagai kitab yang dipahami. Padahal perintah Allah setelah kitabnya turun dibaca, berubah dari Iqra menjadi Utslu. Coba lihat, Nabi pertama dapat Iqra, Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Tadi Bismi Rabbikal ladzi khalaqnya sudah Pak Rektor sampaikan. Perhatikan, setelah ayatnya muncul, terkumpul, panduannya ada, berubah perintahnya menjadi Utslu.
Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum salat, kamu baca dulu, terjemahannya baca. Tapi utslu itu punya 3 arti dari tilawah. Baca, pahami, amalkan yang dipahami itu. Jadi interaksi kita dengan Quran, interaksinya bukan bacaan biasa. Interaksinya adalah bacaan yang disertai dengan pemahaman, riset. Masih ingat gak? Kalau ada yang baca Quran kan qori kan? Supaya orang mengerti, paham isinya, minimal tahu maknanya, di sampingnya ada penerjemah kan? Siapa namanya? Sari tilawah kan? Ya kan? Sari tilawah itu dari kata tilawah. Cuma mungkin di Riau dulu yang menerjemahkan pertama Bu Sari. Makanya dikenal Sari tilawah. Ya, coba Pak Iman, mungkin Iman tilawah gitu kan? Jadi Sari nggak ada sebetulnya, tilawah saja, ya. Tilawah. Nah, tilawah itu baca, paham, amalkan. Saya cepat. Quran saat diturunkan itu sifatnya disebut oleh Allah itu kurikulum hidup, namanya hudan. Hudan itu kurikulum hidup. Tuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan lin nas. Quran surah 2 ayat 185. Nah, ini isinya Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu kurikulum hidup kita ada di situ. Jadi Anda, saya, kita mau jadi apapun, itu konsep dasar bimbingannya ada di sini. Ini yang akan mengangkat derajat kita. Ini yang akan menaikkan iman dan ilmu sekaligus. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Ilmu yang dibuka lewat skema iman, konsepnya di mana di sini? Saya baca cepat ya, cuman gak usah ditulis, cepat aja. Dari belum lahir sampai meninggal, semua ada di sini. Sebelum kita dilahirkan, masih dalam kandungan ibunda kita, maka ayat tentang kandungan Quran surah ke-22 ayat yang kelima, prosesnya Quran surah ke-23 ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian dalam proses kandungan itu sampai melahirkan, doanya Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika kelahirannya, prosesnya merasakan bagaimana seorang ibu yang sedang mengandung, Quran sampai melahirkan, Quran surah ke-31 ayat 14 atau Quran surah ke-46 ayat ke-15. Dia terlahir, apa yang harus diberikan oleh ibu pertama kali, berapa lama durasi ASI diberikan, apa yang harus dilakukan oleh ayah ketika terlahir, Quran surah ke-2 ayat 233. Kemudian ketika mulai terlahir, dari usia 2 tahun setelah diberikan ASI 2 tahun itu, ke pendidikan awalnya sampai dia balik, apa yang diberikan? Quran surah ke-31 ayat ke-13 sampai dengan ayat 19. Ketika dia mulai balik, apa yang diberikan? Pertama kali pendidikannya supaya dia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Cara belajarnya Quran surah ke-9 ayat 122 yang tadi dibacakan. Dia mulai dewasa, dia mulai merantau, mengenal orang, apa yang harus dioptimalkan? Quran surah ke-49 ayat ke-13. Dia mulai kenal dengan pasangannya. Hei, jangan lama-lama, ya, cepat lakukan. Kalau Anda memang minat, lakukan, berikan lamarannya. Quran surah ke-4 ayat yang ke-4, terjadi pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Tapi sebelum menikah, kamu belajar dulu peran suami apa, peran istri apa, supaya nggak belajar di pertengahan jalan. Turun Quran surah ke-4 ayat 34. Jika terjadi perselisihan, hal-hal yang kemudian miskomunikasi, selesaikan. Kalau perlu, cari bagian keluarga untuk menyelesaikannya. Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Nanti dibagi peran suami ketika mulai dia berjalan akan mulai mencari nafkah. Skemanya bagaimana? Yang standar Quran surah ke-2 ayat 168. Yang cepat pakai iman Quran surah ke-2 ayat 172. Yang lebih cepat lagi sebelum berangkat sudah disiapkan Quran surah ke-7 ayat ke-96. Kadang-kadang Anda yang dalam bekerja, beraktivitas, punya penemuan, tidak mudah, akan menghadapi berbagai tantangan. Rincikan tantangannya Quran surah ke-2 ayat 214. Solusinya Quran surah ke-3 ayat 142. Rinciannya Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Nah, tantangan itu kadang ada yang ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda di karir, di kedudukan, di bisnis, maka Allah turunkan amalan untuk menjaga Anda. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat ke-81. Di titik ini, jangan anggap yang di rumah seorang ibu biasa saja. Perjuangannya kadang-kadang tidak mudah. Merawat anak, kadang dia berkata, apa yang harus dilakukan? Turun Quran surah ke-17, ayat 23 sampai dengan ayat 27. Anda berkembang luas, sampai karirnya bagus, usia 40 tahun sudah dapat sesuatu, apa yang harus dilakukan? Syukuri nikmatnya, bagi dengan orang tua. Turunlah Quran surah ke-46, ayat ke-15. Dari situ kemudian apa yang harus Anda kerjakan? Lihat saudara-saudara Anda. Mungkin Anda matang, tapi Anda punya kakak, punya ibu, punya paman, anak, adik, butuh perhatian. Maka keluarkan skema infak, Quran surah ke-2 ayat 215. Anda naik lagi hartanya sampai cukup nisabnya untuk berbagi di luar keluarga Anda sehingga keluar zakat, maka keluarlah Quran surah ke-9 ayat ke-103. Kemudian dikeluarkan ke 8 golongan Quran surah ke-9 atau ayat ke-berapa? Ayat ke-60. Kemudian dari situ Anda berkembang kembali. Semakin tua, semakin sepuh, semakin lupa, bahkan muncul masa pikunnya Quran surah ke-22 di ayat yang ke-5. Dari situ jangan dikira Anda akan abadi selamanya, tidak. Boleh jadi Anda akan mendekati sifat-sifat dekat kematian. Belajar tentang kematian. Turunlah Quran surah ke-3 ayat 185. Kalau Anda ingin nyaman
wafat dipersiapkan diri menuju husnul khatimah. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Kemana setelah Anda meninggal? Pelajari supaya siap-siap. Jangan dunianya nyaman, setelah meninggal gak dapatkan kenyamanan. Maka turunlah Quran surah yang kedua ayat 153 sampai 154. Rinciannya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Maka di situ ditunjukkan bagaimana kenikmatan di alam kubur. Setelah itu kemana? Setelah itu Anda akan kembali, terjadilah kiamat, turunlah kemudian satu surah ke-75. Setelah itu Anda akan dihisab, Anda akan menentukan mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Lalu dari mana surga? Pelajari sebelum masuk ke situ. Surga yang mana? Persiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, sampai ke akhirat, sampai masuk surga. Quran surah ke-59 ayat ke-18. Surganya yang mana? Mau yang biasa-biasa? Quran surah ke-2 ayat 25. Mau yang surga Firdaus? Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mau surganya surga Aden sebagai ahli Quran memuliakan orang tua? Quran surah ke-13 ayat ke-berapa? 23 sampai 24. Rinciannya Quran surah 35 ayat 32 sampai dengan 33. Lalu kemudian Anda ingin surganya bersama Nabi, orang-orang soleh, orang jujur, sahabat yang pernah bertugas di bumi. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-69. Jangan coba-coba mampir ke neraka. Allah ingatkan, neraka-nerakanya yang paling ringan, yang paling standar, cabut ubun-ubunnya, celupkan kayak teh celup, celup angkat, sekali celup hancur dengan kulitnya, dinaikkan, tumbuh lagi untuk merasakan bagaimana pedihnya azab. Quran surah ke-4 ayat 56. Yang paling dahsyat neraka jahanam. Jahanam itu ada yang bahkan sampai keraknya, kecium aja udah panas, apalagi sampai ke dalamnya. Maka yang masuk ke situ hati-hati, ada dua golongan, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Turunlah Quran surah ke-4 ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Tapi ada kesempatan untuk bertobat untuk kembali. Quran surah ke-4 ayat 143-nya. Sampai di tengah-tengahnya bagaimana kalau 50-50. 50% soleh, 50% salah. Tempatkan di tengah-tengah, bukit yang tinggi. Kelihatan surga, pengen cepat ke surga, nggak mau dengar berisik di neraka. Susah dia berpaling, sehingga dia berharap rahmat Allah. Tempat tinggi yang bisa melihat semua disebut dengan A'raf. Maka turunlah surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 45 sampai 47. Mana yang nggak ada di Quran? Nah, jadi berinteraksi dengan Quran itu, bacaan bagus, ada pahala, tapi yang diharapkan petunjuk Qurannya muncul dalam kehidupan. Islam itu jangan ditempatkan hanya di Quran sebagai mushaf, harus jadi perilaku. Dan kita sekarang masa-masanya merdeka, kampus merdeka tuh. Mau belajar apa aja kita riset kan. Nah, detailnya nanti ngaji hadis. Sekarang kita sudah beruntung, Qurannya ada sama dari zaman Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain sampai dengan sekarang. Plus dengan hadisnya. Ya, hadisnya juga lengkap dan sudah dibukukan. Jadi Anda nggak ada alasan nggak bisa ngeles. Coba lihat hadisnya. Pernah dengar Imam Al-Bukhari yang paling populer, nama kitabnya apa? Saya tutup. Imam Al-Bukhari, kitab hadis Imam Al-Bukhari namanya apa? Sahih Al? Bukan. Oh, jangan ngarang, jangan maksa. Bukan. Nama kitab Imam Al-Bukhari itu kitab hadis yang populernya namanya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu namanya. Coba ulangi. Nah, karena kepanjangan maka disingkatlah dengan Sahih Al. Tapi problemnya kita tidak memaknai dengan utuh judul kitabnya. Sementara ulama menulis kitab itu esensi isinya. Hadis itu punya 4 kualifikasi kitab. 1 jami', kedua sunan, ketiga musnad, keempat mu'jam. Jami' itu artinya apa? Jami' itu artinya tuntunan yang komprehensif. Beda dengan sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Anda kalau mau tahu cara wudu, cara sholat, bacanya kitab sunan. Anda kalau ingin cari inspirasi, ini Sayyidah Aisyah berapa banyak hadisnya? Bagaimana ingin seperti Sayyidah Aisyah? Cari kitab musnad. Anda kalau pengen nyari hadis dari Hamzah sampai Ya, cari kitabnya mu'jam. Tapi di kitab saya, kata Al-Bukhari, ini adalah keseharian Nabi selama 24 jam yang bisa saya temukan. Saya susun jadi 97 topik. Nah, topik ini yang penting kita riset. Teman-teman di kampus sekarang, dosen, ilmuwan, mahasiswa, di topik mana di antara 97 itu? Udah disusun oleh beliau. Legalitas Nabi topik pertama, kitab Badul Wahyi. Tentang iman, Allah. Kitab kedua, Kitabul Iman 57 hadis. Kita ada di kitab ketiga, Kitabul Ilmi. Allah. Turunkan itu. Setelah itu, rumusannya begini. Ayat ilmu apa? Hadis. Dalami ini, praktekkan. Gimana supaya hafalan pengen cepat, nggak lupa-lupa. Kapan waktu belajar yang efektif? Kapan waktu mengulang? Bagaimana mengimplementasikan ilmu? Ada semua di sini. Termasuk percepatan yang dengan itu Allah berikan kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Ini ada di sini. Nanti setelah dapat ilmunya Anda keluarkan jadi profesi itu. 97 ini banyak. Teman-teman yang di birokrat keluarkan Kitabul Imarah. Yang aktif di bisnis keluarkan Kitabul Buyu'a.
Yang aktif di dunia perawatan, kesehatan, keluarkan Kitabul Marid. Ada semua di sini. 97 topik. Begitulah kemudian kalau kita kembangkan relasi Al-Quran dan pengetahuan, mudah-mudahan tercipta tauhid ilmu, insan rabbani yang seimbang antara imtak dan ipteknya. Ya, dan tidak cukup dengan amin, saya kira kita harus mulai dari kampus ini untuk memberikan inspirasi ke berbagai negeri. So, I want to be commit with my commitment before I going to talk to all of you. So, I want to support inshallah this campus, this college, to serve any program that you need to support, inshallah, just inform us, inshallah. This, please note this certification that anything, everything that this campus need to support, is well to support, inshallah, right? So first, because I told to all of you about the relationship, about the Quran and knowledge, so I will support, inshallah, the easy way to memorize the Holy Quran. So we have the special method, alhamdulillah, named by At-Taysir. At-Taysir, this special method to memorize the Holy Quran in 30 days contain 30 juz insyaAllah. Menghafal Quran 30 hari 30 juz. Nanti kita akan supportkan, Prof izin, Pak Rektor izin. Nanti gimana caranya silahkan fasilitasi. Kita siapkan tolong 2000 ya. 2000 paket itu satu paketnya ada 3 buku. Jadi ada 6000 nanti yang kita kirimkan ke sini. Itu cara cepat menghafal Quran selama 30 hari. Ya, beberapa kampus ada UMS, kemudian juga UMY, ya, yang Muhammadiyah, terus UMJ juga. Itu sudah mulai mengintegrasikan antara kurikulum Quran dengan pendidikan di semua jurusan. Jadi kalau yang Muslim ya silahkan. Di sini ada yang non Muslim juga. Nah, yang non Muslim juga teman-teman, tolong jangan dianggap sendirian, tidak. Tapi berbagi, ya, kita share, dan tolong pengajar juga tempatkan semua sama untuk mendapatkan hak yang sama. Karena ketika masuk, kita memiliki hak dan kewajiban. Semua sama sebagai siswa, dan saya mohon jangan sekedar menjadi pengajar. Jadilah murabbi, murabbiyah, pendidik. Sayangi mereka, lihat perkembangannya, lihat bukan evaluasi nilainya, tapi juga akhlaknya. Dan saya berharap insya Allah kita memiliki ukhuwah wataniyah yang baik, sehingga teman-teman yang punya teman-teman yang non-muslim dan sebagainya dengan cara yang sama. Anda punya kelebihan, ajari. Anda punya kelebihan di harta, berbagi, ya. Jangan karena nanti tanya, kenapa kok saya nggak diajak makan, yang lainnya ikut, kamu kafir sih, nah, nggak boleh. Haram hukumnya, oke? Right. I think that's all that I can share my lecture today, and I'm very honored to be here. Thank you, Pak Rektor, for having me, and thank you for your attention. We'll see, inshallah, all of you in our schedule in the night. I think it's open for the public, open for public. شكرا على حسن اهتمامكم. أنا فرحان جدا بأكون بين يديكم في هذا المكان الشريف. فنلتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة عامة بالليل. فآخر ما أريد أن أواصل إليكم جميعا كونوا مستقيمين. Saya sebelum tutup, saya mohon semuanya bisa istiqamah dalam nilai-nilai kebaikan, konsisten dalam nilai-nilai pengetahuan yang benar. Dan mohon izin, konsisten itu nggak mudah. Karena konsisten itu nanti ada 9 tahapan yang harus dilalui. Nanti secara detail kalau ketemu lagi kita akan terangkan, tapi kisi-kisinya dari 9 tahapan ini, konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsisten. Insyaallah ya. Terima kasih untuk perhatiannya yang sangat luar biasa. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam fathunallahu fathun qarib. Nasrul minallah fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.